Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu kelas 10, jumpa lagi dengan Bu Adi. Di video kali ini kita akan belajar materi trigonometri yang terdiri dari submateri, ukuran sudut dan perbandingan trigonometri sudut berelasi, identitas trigonometri, aturan sinus, aturan kosinus dan luas segitiga, serta grafik fungsi trigonometri. Oke, kita langsung aja ke yang pertama tentang ukuran sudut ya. Oke, sudut. Apa sih sudut? Sudut itu didefinisikan sebagai hasil perputaran atau rotasi sinar garis, ya, suatu sinar garis dengan titik pusat tertentu dari sisi awal ke sisi akhir. Ya. Jadi ini suatu pusat tertentu, suatu sisi awal diputar hingga ke sisi akhir sehingga membentuk ini sudut, ya. Nah, suatu sudut bertanda positif jika arah putarannya berlawanan arah putaran jarum jam. Oke, ini berlawanan arah putaran jarum jam sehingga dia positif. Nah, jika diputarnya searah putaran jarum jam, dia akan bertanda negatif. Oke. Kedua, ukuran sudut. Nah, pertama, ukuran sudut itu ada namanya derajat, ya, dengan simbol pangkat seperti pangkat 0 gitu ya. Nah, satu putaran pada lingkaran kita tahu itu adalah 360 derajat. Betul? Nah, sehingga satu derajat didefinisikan sebagai besarnya sudut yang dibentuk oleh 1/360 putaran ya. Nah, ada lagi nih satuan sudut yang lain yaitu menit, detik, dan menit dan detik gitu ya. Ini menit dan detik bukan dalam jam nih, tapi dalam sudut juga ada istilah yang sama, menit detik, bahwa satu derajat itu sama dengan 60 menit ya. Dan 1 menit ya 60 detik juga gitu. Maka 1 derajat akan sama dengan 3600 detik ya. Jadi simbol petik 1 itu berarti menit, ini berarti detik ya. Menit dan detik. Oke. Nah, kita ke contoh soal tentang ukuran sudut dalam derajat, menit, dan detik ini ya. Nyatakan sudut 12,5 derajat ke dalam satuan derajat dan menit. Oke, ini ada 12,5 derajat. Kita langsung ke pembahasannya. 12,5 derajat itu sama artinya dengan 12 derajat ditambah 0,5 derajat. Betul? Nah, yang akan kita rubah menjadi menit itu adalah yang satuan desimalnya ini. Ya, yang desimal. 0,5 derajat itu kita rubah ke dalam menit. Berarti karena 1 derajat itu adalah 60 menit, maka untuk merubah 0,5 derajat itu berapa menit, kita kali dengan 60 menit. Jadinya 30 menit. Sehingga ini sama dengan 12 derajat maksudnya ya. 12 derajat ditambah 30 menit. Ditulis 12 derajat 30 menit. Gitu. Jelas ya. Nah, soal kedua ngerubah 19,13 bacanya ya, derajat. Oke. 0,13 derajat itu ya ditambahkan dengan 19 derajat, itulah yang 19,13 derajat ya. Nah, 0,13 derajatnya yang kita rubah dalam menit. Sehingga kalau dikalikan dengan 60 menit jadinya 7,8 menit. Nah, 7,8 menit ini masih nggak lazim nih, masih ada desimalnya. Nah, 7,8 menit itu kan artinya sama dengan 7 menit ditambah 0,8 menit. Nah, 0,8 menitnya kita rubah ke detik. 0,8 menit dikalilah dengan 60 detik. Jadinya 48 detik. Jadi, total keseluruhan itu adalah 19 derajat, 7 menit, 48 detik. Nah, gitu ya. Berikutnya, oke, soalnya tadi adalah kita diminta menjumlahkan sudut berikut. 12 derajat ditambah 24 menit, ditambah lagi 12 derajat 24 menit 35 detik ditambah dengan 23 derajat 39 menit 12 detik. Nah, gimana cara menjumlahkannya? Akan lebih mudah kalau dibikin bersusun gitu ya. Oke, jadi detik tambahin nama detik, menit sama menit, derajat sama derajat. Oke, pertama 35 menit detik, 35 detik ditambah 12 detik, jadinya 47 detik ya. Lalu 24 ditambah 39 menit, jadinya 63 menit.
Lalu 12 ditambah 23 derajat. Jadinya 35 derajat. 35 derajat. Oke, tulisan Ibu kurang jelas. 35 derajat. Nah, di sini perhatikan ada kelebihan 1 derajat di 63 menit. Kenapa kelebihan 1 derajat? Karena 63 menit itu sama aja dengan 1 derajat ditambah 3 menit. Betul? Karena 1 derajat itu dapat 60 menit kan? Nah, jadi 1 derajatnya kita tambahkan ke 35, jadinya 36 derajat. 63 menitnya tersisa 3 menit saja, lalu 47 detiknya tetap. Gitu ya. Oke, soal berikutnya bisa anak-anak Ibu lanjutkan sebagai latihan ya. Gitu juga dengan pengurangan ya, konsepnya sama. Nah, kita ke satuan sudut yang kedua ya, yaitu satuan radian. Oke. Nah, perhatikan gambar. 1 radian diartikan sebagai besar ukuran sudut pusat. Ya, sudut pusat pada lingkaran ini misalkan dinamakan sudut alfa. Ya. Yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Oke, panjang busurnya sama dengan jari-jari. Nah, di sini ada oki, itu adalah jari-jari atau radius ya. Nah, dan OP juga satu jari-jari. Nah, di sini panjang busur di depan sudut pusat alfa itu sama juga dengan jari-jari. Maka besar sudut alfa itu disebut dengan 1 radian. Oke. Jadi ini sama panjang, sama panjang, sama panjang. Sehingga sudut yang terbentuk disebut ukurannya 1 radian. Nah, itu ya. Jelas? Oke. Nah, oke, selanjutnya kita menentukan hubungan derajat dan radian. Oke, jadi 1 pi radian itu sama dengan 180 derajat. Ya, pi di sini adalah pi, betul, 3,14 yang kita tahu di lingkaran ya. 1 pi radian artinya 3,14 sekian radian itu sama dengan 180 derajat. Ya, gitu. Oke, jadi maka untuk mencari 1 radian gimana? Ya 180 derajat dibagi pi. Oke. Nah, jadi itu setara dengan 57,2958 seterusnya gitu derajat gitu ya. Nah, tapi kita pakai hubungan ini saja nih. Bahwa 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi. Pi-nya tidak perlu diganti ke 3,14 gitu ya. Atau bisa juga bahwa 1 derajat itu merubahnya ke radian adalah sama dengan pi per 180 radian. Oke, jadi diingat ini bahwa hubungan derajat dan radian seperti ini. 1 radian sama dengan 180 derajat per pi, atau 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Oke. Nah, kita ke contoh. Kita akan merubah satuan sudut ya. Nyatakan besar sudut berikut dalam satuan derajat. Oke. 1/4 putaran. Nah, kalau 1 putaran penuh tadi 360 derajat, berarti 1/4 putaran, 1/4 dari 360, 90 derajat ya. Lalu 1/3 pi radian itu berapa derajat? Ya. Kalau 1 radian itu 180 derajat per pi. Nah, sehingga kalau ditanya dari radian ke derajat, berarti kita selalu kalikan dengan 180 derajat per pi. Berarti 1/3 pi dikalilah dengan 180 derajat per pi. Pi-nya habis, tinggal 1/3 dikali 180, yaitu 60 derajat. Oke. Jadi ingat, ngerubah radian ke derajat, kalikan dengan 180 derajat per pi. Oke, next. Nyatakan besar sudut berikut dalam satuan radian, 1 putaran dan 240 derajat. 1 putaran 360 derajat. Jika 180 derajat itu senilai dengan 1 pi radian, maka 360 derajat berarti 2 kalinya kan? Berarti 2 pi radian. Gitu. Nah, sekarang 240 derajat berapa radian? Nah, ngerubah derajat ke radian. 1 derajat itu pi per 180 radian. Sehingga kalau kamu mau merubah derajat ke radian, kamu kalikanlah dengan pi per 180.
Ya, jadi 240 derajat dikali dengan pi per 180, sederhanakan, dapatlah 240 per 180, 4/3 pi radian. Ya, jadi jawabannya 240 derajat itu sama dengan 4/3 pi radian. Oke, nah berikut ada latihan. Anak-anak ibu lengkapi tabel berikut, merubah sudut, ya, ukuran sudut dari derajat ke radian. Oke, dari sudut istimewa nih yang akan sering kita temui nanti di materi-materi selanjutnya, ya. 30 derajat itu berapa radian? Ini udah ada beberapa yang bocoran nih. 60 derajat itu sama dengan pi per 3, ya. Kenapa? Merubah derajat ke radian tadi gimana? 60 derajat itu dikali dengan pi per, oke, nggak bisa di situ ya. Ops. 60 derajat merubahnya ke radian itu dikali dengan 60 derajat dikali dengan 180 derajat. Oh, kebalik. Pi per 180 derajat radian, gitu kan? Nah, sederhanakan. 60 per 180, 1 per 3. Jadi 1/3 pi jawabannya. Atau ditulis boleh pi per 3 seperti ini. Gitu ya. Oke, jadi silakan dilanjutkan isi yang kosong. Ya, rubah sudut dalam satuan derajat ke radian. Oke, sekian dulu materi di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.